Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Diana Vitasari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai UTS PAI tentang Ma'rifatul Insan. Terus yang kedua itu tentang etika, moral, dan akhlak. Mari kita langsung bahas. Yang pertama tentang Ma'rifatul Insan, mengenal diri manusia. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat ke-56. Asal penciptaan manusia itu ada dari unsur langit dan unsur bumi. Unsur bumi berasal dari tanah dan unsur langit ada ruh yang dimasukkan ke dalam jiwa, ke dalam diri manusia yang telah dibentuk tersebut. Seperti dalam keterangan surat Sad ayat ke-71 sampai dengan 72. Berdasarkan fungsi manusia terdiri dari unsur hati, di dalam hati, terus ada unsur akal dan unsur jasad. Semuanya ada dalam Quran surat Qaf ayat 16, ada surat Al-A'raf ayat 179, dan ada di surat Al-Baqarah ayat 154. Hati, akal, dan jasad adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup untuk mengembannya. Amanah itu tidak lain adalah ibadah dan menjadi khalifah. Hakikat manusia. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabb-nya. Quran surat ke-90 ayat 10, ada mukhalaf atau dibebankan. Keempat ada mukhayyar atau memilih. Kelima ada maizji atau balasan. Beberapa langkah mendapatkan balasan surga dengan jalan takwa adalah dengan mu'ahadah, mengingat perjanjian, muraqabah dekat, muhasabah introspeksi diri, muaqabah sanksi, mujahadah optimalisasi. Potensi manusia. Inti dari potensi manusia itu terdiri atau terdapat pada 3 bagian, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Jika 3 potensi itu tidak digunakan sebagaimana Allah menghendakinya, akan menyebabkan manusia terjelembab ke dalam neraka. Mensyukuri nikmat Allah, pendengaran, penglihatan, hati bisa dengan cara bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, karena pada akhirnya di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Terus yang kedua, kita harus prinsip dalam kekhalifahan atau perwakilan. Yang pertama, kita harus ingat bahwa kita itu tidak memiliki kekuasaan yang hakiki. Terus yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan. Terus selanjutnya, kita juga tidak boleh melampaui batas. Apabila mengkhianati amanah kekhalifahan, sesungguhnya manusia telah mencampakkan diri ke dalam kehinaan. Pengkhianatan tersebut merupakan tindakan yang sangat melampaui batas. Dalam Al-Quran menyamakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lebih rendah darinya. Di antaranya ada seperti hewan ternak, seperti anjing, seperti kera, seperti kayu, seperti babi, seperti batu, seperti laba-laba, dan seperti keledai. Untuk keterangan suratnya ada di slide, silahkan dilihat di Al-Quran. Di dalam diri manusia terdapat jiwa. Dari jiwa itulah kita bisa menentukan baik atau buruknya jasad. Jiwa itu di luar kendali manusia. Apakah itu dosa atau bertakwa. Keberuntungan manusia mengolah jiwa atau takwa dari dosa, terus sehingga konflik keduanya tidak pernah terjadi karena didominasi oleh ruh. Sedangkan jika dia didominasi oleh nafsu, maka yang terjadi adalah dia mendapat fujur atau dosa. Jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus menunjukkan tingkatannya.
Yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan syahwat. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika yang akan banyak bicara. Akan terjadi konflik atau pergolakan yang keras antara keinginan amal solih dan kecenderungan maksiat. Dan yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian disebut nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amalan-amalan ketaatan ibadahnya. Akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah jika kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dan kondisi demikian dimiliki para auliaur rahman, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang solih, seperti terdapat dalam Quran surat ke-89 ayat 27 sampai dengan 30. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan tazkiyatun nafs. Mengapa? Karena tidak dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Takziyatun nafs, manusia yang beruntung adalah yang melakukan takziyah, termasuk dalam pengertian tazkiyah adalah pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Tazkiyatun nafs akan membentuk seseorang berkepribadian sebagai ibadur rahman, hamba sang maha penyayang. Allah sangat mencintai sifat-sifat mereka. Antara lain, yang pertama ada syukur, yang kedua ada sabur, syukur atau banyak bersyukur. Sabur artinya banyak bersabar. Ada rauf, penyantun. Ada rahim, penyayang. Ada halim, arif. Ada tawab, banyak bertaubat. Ada awab, lemah lembut. Ada syaduk, sangat jujur. Dan ada amin atau amanah. Sifat yang kedua ada tadzkiyatun nafs atau jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah atau berkarat dan akhirnya menjadi kotor. Apabila sengaja dikotori, akibat pengotoran itu muncullah sifat-sifat buruk padanya sehingga ia menjadi manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka adalah yang pertama ajulan atau suka tergesa-gesa. Yang kedua ada halu'an, banyak berkeluh kesah. Yang ketiga ada ghafilan, lalai. Ada yang keempat taghiyan, melampaui batas. Ada qatarun atau pelit. Ada kafuran atau kufur atau ingkar. Ada aktasara jadalan, banyak mendebat. Terus ada kanudan atau banyak membantah. Ada zaluman, sangat zalim. Ada jaulan atau sangat bodoh. Sangat disayangkan kesadaran untuk melakukan tazkiyatun nafs seringkali hilang akibat berbagai tantangan baik internal maupun eksternal. Ibadah berasal dari kata abada yang berarti menghamba. Allah yang menciptakan manusia dengan penciptaan yang paling sempurna, memuliakannya, memberikan berbagai kelebihan dan mengangkatnya sebagai khalifah di muka bumi. Tidak rela kalau ia menghamba atau menjadi hamba. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya aku memerintahkan seseorang untuk menyembah orang lain, tentu aku sudah memerintahkan agar istri menyembah suaminya." Pangkal ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas atas banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amati tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah. Terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah atau bukti fenomenal alam. Ketulusan hati beribadah kepada Allah dengan kerendahan hati memunculkan cinta sehingga puncaknya adalah ketundukan. Keseimbangan dalam ibadah.
Ibadah yang dilakukan seorang mukmin adalah keseimbangan antara pengharapan dan ketakutan. Peribadahan yang tidak menghinakan karena Tuhan yang disembahnya tidak pernah memperbudaknya. Tuhan yang mencintainya dengan mengangkat derajatnya. Semakin tunduk di hadapannya, semakin tinggi derajat seorang di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Ia menundukkan diri dengan kesadaran dan sukacita. Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang telah menciptakan dengan penuh kasih sayang, memberi rezeki yang melimpah ruah dengan penuh kasih sayang, memelihara dengan penuh kasih sayang, mendidiknya dengan penuh kasih sayang, menegurnya dengan penuh kasih sayang, bahkan kalau terpaksa menghukumnya dengan penuh kasih sayang. Cakupan ibadah. Ibadah ada yang murni atau muhadah seperti sholat, dan ada yang ghair muhadah atau tidak murni atau tidak umum, contohnya adalah berbuat baik. Mencakup persoalan agama seluruhnya. Ada 3 hukum yang mencakup persoalan agama dan seluruhnya. Yang pertama ada wajib. Wajib itu artinya dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Terus yang kedua ada sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. Kalau melakukannya mendapat pahala, jika meninggalkannya kehilangan kesempatan berbuat baik. Terus ada juga mubah, perkara netral, tidak haram namun tidak wajib. Perkara mubah dilakukan oleh mukmin sehingga mendapat kesempatan yang luas untuk mendapatkan nilai ibadah dari Allah. Terus yang kedua, cakupan ibadah itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Perbuatan-perbuatan naluriah individu seperti makan, minum, dan lainnya. Amalan-amalan sosial seperti ada kerja bakti, membantu tetangga, menjenguk orang yang sakit, silaturahmi pada sahabat, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada bekerja mencari nafkah. Sebaik-baiknya makanan adalah yang merupakan hasil jeripayah sendiri. Dan yang keempat ada pemakmuran bumi seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pembangunan jalan dan jembatan, memelihara bumi Allah. Terus ada penegakan agama meliputi sistem akhlak, ibadah maupun syariah. Penegakan membuat amal jami'i sebagainya merupakan kewajiban kolektif yang bila tidak dilakukan oleh seorang pun maka semua akan berdosa. Terus yang ketiga mencakup diri manusia dan seluruhnya. Hati niat melakukan kebaikan akan ditulis meskipun tidak dikerjakan. Jika dikerjakan, pahalanya berlipat. Niat yang buruk hanya dicatat sebagai suatu keburukan jika niatnya itu dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka tidak dicatat sebagai niat buruk. Terus ada akal, berpikir, berjalan, mencari ilmu, membaca, berpendapat, berdiskusi, dan sebagainya. Terus ada anggota badan, alat yang mengimplementasikan pekerjaan hati, akal, dan pikiran. Takwa adalah derajat iman yang tertinggi. Orang yang menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, namun tidak setiap ibadah akan dapat mengantarkan pelakunya pada derajat takwa. Ia baru akan efektif membentuk pribadi takwa apabila dilakukan dengan syarat dan kualifikasi tertentu. Syarat dan kualifikasi takwa. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan, yang keempat ketundukan, yang kelima tawakal, yang keenam cinta, yang ketujuh harapan, yang kedelapan takut, yang kesembilan taubat, yang kesepuluh doa, dan yang kesebelas khusyuk. Buah ketakwaan. Manusia yang bersedia beribadah, ia akan menjadi orang yang bertakwa. Kemuliaan berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan, seseorang semakin besar kemuliaannya, terdapat dalam Quran surat ke-49 ayat ke-13. Rahasia kemuliaan itu terletak pada berbagai fasilitas tambahan yang Allah berikan kepada manusia. Di antara fasilitas tambahan yang hanya diberikan kepada mereka yang bertakwa adalah yang pertama ada rahmat. Terdapat dalam Quran surat ke-6 ayat ke-155. Ada furqan atau pembeda, ada keberkahan, ada solusi, ada rejeki, ada kemudahan, penghapusan dosa dan kesalahan, ampunan, dan pahala besar.
Misi manusia. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, manusia juga diciptakan sebagai khalifah di muka bumi. Allah ridho terhadap khalifah yang soleh. Misi manusia yang pertama adalah memakmurkan bumi. Pembangunan materi dan pembangunan rohani secara proporsional sesuai syariat yang lurus dan untuk mencapai peradaban yang bermoral dan moralitas yang beradab. Yang kedua itu memelihara keseimbangan materi dan rohani dengan pendekatan targhib dan tarhib. Targhib berupa pahala dan balasan yang diberikan kepada yang taat. Tarhib berupa ancaman dan hukuman yang diberlakukan bagi orang yang melanggar. Perlindungan. Yang ketiga, khalifah berfungsi untuk melindungi 5 pokok kehidupan yang semuanya adalah hak-hak asasi manusia, yaitu agama atau akidah, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, yang keempat harta, dan yang kelima adalah keturunan atau kehormatan. Seorang khalifah harus amar ma'ruf nahi mungkar, harus mengajak kepada kebenaran dan melarang menjauhi apa yang dilarang. Setiap manusia menghendaki kemuliaan, kebesaran, kejayaan. Ini wajar karena ia dilahirkan sebagai makhluk yang dimuliakan. Karena mulia adalah sesuatu yang potensial dalam dirinya, sehingga untuk meraihnya pun sebenarnya tidak sulit. Manusia lahir ke dunia membawa potensi kebesaran. Yang pertama, Allah telah memuliakannya. Yang kedua, Allah melebihkannya atas makhluk yang lain. Terdapat dalam Quran surat ke-17 ayat ke-70. Terus Allah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuknya. Terdapat dalam Quran surat ke-31 ayat ke-20. Allah memberikan kepercayaan kepadanya untuk mengemban amanah. Terdapat dalam surat ke-33 ayat ke-72. Individu muslim. Di samping potensi umum sebagai manusia, individu muslim memiliki potensi yang lebih besar dibanding manusia lain, sebab ia dikaruniai Allah akidah, ibadah, dan ketakwaan. Akidah membuatnya tidak bertuhan kecuali kepada Allah, Rabb yang telah menciptakannya, memberi rezeki, melindunginya, dan memberi kepadanya apa yang ia minta. Akidah membuatnya bertakwa sehingga kemuliaan semakin bertambah karena yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa. Akidah, ibadah, dan ketakwaan menyimpan potensi yang sangat besar bagi kejayaan Islam. Umat Islam, individu-individu yang memiliki potensi sangat besar tersebut apabila kemudian bersatu dalam barisan akan melahirkan sebuah masyarakat adidaya yang paling kuat dalam seluruh aspek kehidupan. Potensi kaum muslim adalah iman, kejujuran, kepercayaan, dan loyalitas, ketaatan, komitmen, pergerakan, dan kekuatan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, ada etika moral dan akhlak. Pengertian. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu adat kebiasaan. Sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai dan dalam masyarakat tertentu. Etika berkaitan dengan ilmu dan filsafat. Standar baik dan buruknya adalah akal manusia. Yang kedua, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos. Kata mos bentuk tunggal dan jamaknya mors, yang berarti kebiasaan dan asusila. Adat kebiasaan, tindak manusia yang sesuai dengan ide-ide umum tentang yang baik dan tidak baik yang diterima oleh masyarakat. Moral, akhlak perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial atau lingkungan tertentu yang diterima oleh masyarakat. Akhlak berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata kholak yang berarti mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlak adalah kata yang membentuk mufrad, jamaknya adalah khuluqun yang berarti perangai, tabiat, adat, atau kholakun yang berarti kejadian, buatan, ciptaan, akhlak, perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat oleh manusia. Manusia berakhlak baik terdapat dalam Quran surat 68 ayat ke-4 dan Quran surat 26 ayat ke-139. Akhlak secara kebahasaan
bisa baik atau buruk tergantung pada tatanan nilai yang dipakai sebagai landasan. Meskipun secara sosiologis kata akhlak mengandung konotasi baik, sehingga orang yang berakhlak berarti orang yang berakhlak baik. Terdapat dalam Quran surat ke-68 ayat 4 dan Quran surat 26 ayat 137. Akhlak adalah hal ihwal yang melekat dalam jiwa. Daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan dan diteliti oleh manusia. Manifestasi akhlak. Akhlak atau sistem perilaku dapat diwujudkan melalui pendekatan yang pertama, rangsangan. Perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari suatu keadaan. Keadaan terwujud karena adanya latihan, tanggung jawab, contoh dan sebagainya. Kognitif. Menyampaikan informasi yang didasari oleh dalil, Al-Quran dan Al-Hadis. Teori dan konsep diwujudkan melalui dakwah, ceramah, diskusi, dan sebagainya. Ruang lingkup yang menjadi objek kajian akhlak yaitu akhlak yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang berhubungan diri sendiri, akhlak yang berhubungan dengan keluarga, ada akhlak yang berhubungan dengan masyarakat, dan akhlak yang berhubungan dengan alam. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam perilaku dan akhlak. Perbedaan akhlak, moral, dan etika. Akhlak yang baik atau akhlakul karimah, sistem nilai yang menjadi asas perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan nilai-nilai alamiah atau sunatullah. Moral, sistem nilai yang menjadi asas perilaku bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta nilai-nilai alamiah atau sunatullah, dan sistem nilai yang bersumber dari kesepakatan manusia pada waktu dan ruang tertentu sehingga dapat berubah-ubah. Sedangkan etika, persetujuan sementara dari kelompok yang menggunakan pranata perilaku. Etika dapat berubah-ubah sesuai dengan persetujuan dan perumusan deskripsi dari nilai-nilai dasar yang dipandang sebagai nilai alami atau universal. Bahwa masyarakat menggunakan etika pada waktu tertentu akan membenarkan pelaksanaan suatu nilai tata cara hidup tertentu. Sementara pada waktu dan tempat lain, nilai-nilai tersebut tidak dibenarkan oleh masyarakat. Sistem etika dapat bersifat bebas nilai atau value free, khususnya nilai sakral. Ukuran baik dan buruknya dalam sistem bersifat subjektif, yaitu bergantung pada pengaruh dan kuat dari para pemikir sistem nilai dan etika. Moral bersumber dari ajaran agama, Al-Quran, Al-Hadis, maupun dari pemikiran tokoh agama, tokoh adat, kumpulan peraturan dan ketetapan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan bersama sehari-hari. Menganalisis perilaku manusia yang berhubungan dengan Allah, sesama manusia, dan makhluk lainnya. Selain manusia, orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, yaitu orang yang berbuat baik dan jauh dari perbuatan tidak baik atau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah perbuatan yang tidak baik. Orang yang bertakwa adalah orang yang berakhlak mulia. Perlakuan manusia yang berhubungan dengan Allah, bersyukur, bertasbih, beristighfar. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban perilaku untuk mentauhidkan Allah, berdoa, zikrullah, tawakal, dan takwa. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan bersama sehari-hari. Perilaku manusia yang berhubungan dengan sesamanya terdiri dari perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri, seperti sabar, bersyukur, tawadu, benar, ifah atau menahan diri untuk tidak melakukan yang terlarang, menahan diri untuk tidak marah, amanah dan jujur, berani karena benar, qanaah atau merasa cukup apa yang sudah ada. Yang kedua ada perilaku yang berhubungan dengan keluarga. Contohnya itu berbuat baik kepada kedua orang tua, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan. Implementasi iman dan takwa dalam kehidupan bersama sehari-hari. Perilaku yang berhubungan dengan masyarakat, ukhuwah atau persaudaraan, tawadu atau tolong menolong, adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, bermusyawarah, berwasiat di dalam kebenaran, asas norma hukum-hukum yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai hubungan kerja antara buruh dan majikan, yaitu kedua belah pihak, buruh dan majikan masing-masing memperoleh hak untuk melaksanakan kewajibannya. Kewajiban majikan terhadap buruhnya yaitu mencukupkan
menyiapkan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pelajaran dan pendidikan, memberikan pekerjaan sesuai kemampuannya. Buruh seperti memperlakukan dirinya sendiri. Memperlakukan buruh seperti memperlakukan dirinya sendiri. Majikan yang mempunyai perilaku tersebut adalah majikan yang berakhlak mulia terhadap buruhnya. Adapun buruh berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kesepakatan di antara kedua belah pihak dan bersikap jujur terhadap majikannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kekurangan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asalama fi amani syaikhana Allahu Rabbi rahamu Rabbi ruhina ya Rabbi.